Mungkin sebagian orang berpikir bahwa nggak logis ya, sesuatu dikejar kok semakin jauh. Tapi fakta kehidupan sebagaimana yang saya alami, dan saya yakin semua orang kalau cermat melihat jejak kehidupannya, ini terjadi. Ya. Ketika kita melakukan pengejaran yang terlalu, justru akan menjauhkan hasil. Contoh, banyak contohnya yang bisa kita lihat ya. Sekarang gini, kalau misalkan Anda seorang wanita ya, kemudian Anda didekati oleh seorang pria yang terlalu obses mengejar Anda, tiap detik SMS, tiap menit SMS, nyari-nyari Anda setiap hari. Apa respon wanita ketika dibegitukan? Justru dia takut. Apa yang justru menjadi kekuatan adalah ketika misalkan SMS pagi diberi jeda. Kok nggak SMS ya? Nah, ini justru ketika tidak terlalu mengejar, justru disitulah kekuatannya lebih luar biasa. Jadi, tema kita hari ini adalah rahasia jeda. Teman-teman, jeda adalah satu kata kunci supaya kita tidak terjebak pada bahaya pengejaran. Pengejaran di sini yang saya maksud adalah bukan pengejaran secara fisik, tapi pengejaran yang dilakukan oleh hati. Ini dia. Hati itu bisa selalu mengejar terus loh ya, bahkan mengganggu tidur Anda. Meskipun badan Anda sudah tidak lagi mengejar, hati Anda masih terus mengejar. Ini loh yang bahaya. Sebenarnya ini jelas terkait dengan masalah melekat yang kita bahas di rekaman sebelumnya. Nah, untuk memahami ini kita review sedikit bahwa di rekaman yang kemarin saya sampaikan bahwa alam semesta dan manusia itu sama polanya. Mikrokosmos, makrokosmos. Jadi kalau untuk memahami alam semesta, bagaimana kehidupan bekerja, daripada bingung, cermati apa yang terjadi dengan diri kita. Apa yang terjadi di alam kita ini, alam diri kita ini, alam semesta kecil ini. Contoh ya, yang terkait dengan topik kita ini. Kalau misalkan Anda kehilangan, bukan kehilangan ya, kehilangan sesaat, keselip. Anda punya kunci motor, kunci mobil, atau dompet, keselip entah kemana. Pernah nggak Anda mencari, mencoba mengingat di mana ya? Semakin Anda kejar di situ ya, apakah ketemu? Justru mayoritas nggak ketemu kan? Kapan ketemunya? Di saat kita tidak lagi melakukan upaya pengejaran. Kita lagi buang air besar, plang, plung gitu ya. Ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Anda sedang makan, nonton TV, tiba-tiba Anda ingat, ding, di mana kuncinya? Atau bahkan dari beberapa inbox yang masuk, inbox ke Facebook saya, justru kuncinya ketemunya kedudukan nggak sengaja, lagi nggak sengaja nunduk ngelihat kunci di bawah kursi. Itu dia, kehidupan justru akan memunculkan apa yang kita cari saat kita tidak lagi mengejarnya. Jadi justru banyak yang menjegal pencapaian orang di dunia ini justru adalah terlalu keras mengejar kesuksesan itu sendiri. Ingat, karena terlalu keras mudah patah juga. Terlalu lemah juga nggak bagus ya. Jadi yang terlalu memang nggak bagus. Nah, teman-teman, kalau kita kaitkan dengan agama ya, terserah. Jadi agama Anda apa aja dicocokkan. Contohnya saya Muslim nih. Dalam Islam ada yang namanya misalkan sholat 5 waktu. Terlepas dari itu masalah ibadah macam-macam, saya akan membahasnya dari sudut pandang jeda. Ya, kalau misalkan Anda seorang marketing misalnya, Anda dari pagi masuk kantor melakukan upaya pengejaran sana sini ya. Masuk jam 12 siang misalkan. Masuk waktu sholat duhur, Anda diminta memberi apa? Jeda, berhenti sejenak untuk melakukan pengejaran dan mengalihkan pikiran dan hati Anda kepada Tuhan. Itu kan jeda. Setelah itu Anda ngejar lagi, asar, jeda lagi, terus begitu, diberi jeda. Tapi yang sering terjadi adalah diberi jeda, diberi kesempatan melakukan jeda, pada saat sholat masih mikirin targetnya. Itu namanya nggak memberi jeda. Ini loh, kekeliruan terbesar adalah kita menyepelekan yang namanya jeda. Dikiranya berhenti sejenak untuk menghentikan pengejaran itu mengganggu hasil. Enggak. Itu seperti mengasah gergaji loh. Coba,
Kalau misalkan Anda disuruh menggergaji banyak sekali kayu, dan Anda menggergaji terus, dan Anda tidak sama sekali mau berhenti bareng 5 menit, karena Anda berpikir kalau 5 menit itu sangat berharga, apakah itu mempercepat Anda? Belum tentu loh. Kalau gergaji Anda buat gergaji terus, lama-lama tumpul mata gergajinya. Kalau ingin cepat, Anda berhenti sejenak, asah, kikir mata gergajinya, lanjutkan lagi. Ini loh namanya jeda itu di situ. Jadi buat jarak di antara upaya pengejaran itu. Jeda, berhenti sejenak. Seperti orang menjemur pakaian lah. Kalau Anda jemuran itu kan ada, misalkan agak panjang jemurannya, ada 3 tiang jemuran. Oke. Saya mau nanya, antar tiang itu ada jarak nggak? Ya betul, ada jarak ya. Nah sekarang di situ tali dipasang di mana? Di situ kan yang menghubungkan antar tiang kan? Di mana Anda menjemur baju? Di tiangnya atau di talinya? Di talinya kan? Di jarak itu. Jadi teman-teman, ketika kita berhenti sejenak melakukan upaya pengajaran, disitulah kita membuat sebuah ruang kosong di dalam diri yang membuat alam mengenali itu sebagai tempat untuk mereka hadir. Sebuah ruangan disebut ruangan jika antar dinding ada jarak. Sehingga di situ tercipta sebuah space kosong yang bisa diisi sesuatu. Nah, bayangkan kalau misalkan sebuah ruangan itu antar dinding nggak ada jarak, sama aja nggak ada ruangan kan? Itu satu dinding sendiri. Lah bagaimana kalau itu terjadi di dalam diri kita? Di dalam diri kita banyak menciptakan dinding yang sangat rapat, dinding-dinding pengejaran itu. Bagaimana bisa masuk apa yang kita cari? Saya pun masih banyak belajar kok soal ini, teman-teman. Saya menyadari betul, iya, saya belum melakukan jeda di sini. Tetap kita sama-sama murid kok di kehidupan ini. Kita sama-sama murid. Saya di artikel saya sampaikan ada satu penelitian yang dilakukan oleh Spindrift Foundation. Ternyata ketika di situ tentang efektivitas doa. Ketika doa dilakukan dengan mengejar kesembuhan, ya, itu subjeknya tentang orang sakit ya. Cepat sembuh, itu justru malah tingkat signifikansi dan tingkat efektivitasnya lebih rendah dibandingkan ketika tidak mengejar. Di situ disebut non-directed. Jadi tidak mengarah kepada satu hasil tertentu, tapi justru dipasrahkan. Baliknya ke sana lagi, dilepaskan. Justru doanya lebih ampuh ketika ya Tuhan berikan yang terbaik untuk orang ini. Di situ sama sekali tidak melakukan upaya pengejaran. Ya, saya banyak dapat inbox juga kasus lain, jodoh lah, macam-macam ya, yang mereka justru terhambat jodohnya karena terlalu ingin cepat. Makanya ada kata sabar, itu bagus ya. Sabar itu adalah kita tidak terjebak pada ritme pengejaran yang terlalu. Ini ya. Jadi di situ banyak kasus. Ada juga yang cerita di bidang akademik juga sama ya, terlalu mengejar target IPK, malah IPK-nya jadi jeblok ya. Ada juga yang cerita dagangan ya, dagangannya ketika dia sudah tidak lagi terlalu terobsesi, malah lebih banyak konsumennya. Yang properti juga pernah ngalamin penjualannya jadi justru meningkat drastis ketika melakukan jeda ini. Nah, saya pribadi pernah teman saya mau jual rumah nggak laku-laku. Banyak yang bilang jual rumah itu jodoh-jodohan ya. Tapi sebenarnya jebakannya adalah orang jual rumah kadang orang itu butuh duit. Nah, karena butuh duit itu kan kepengen cepet laku. Ini dia loh, hati jadi mengejar. Nggak laku-laku akhirnya teman saya ini jual rumah ya. Kemudian ketika pas suatu saat ngobrol dengan saya bilang, buatlah jeda, berilah jeda, tidak lagi melakukan upaya pengejaran itu. Apa yang terjadi di saat momentum jeda itu, justru ada orang nggak sengaja lewat depan rumahnya ya, kemudian tertarik dan membeli rumah itu dengan harga yang lebih tinggi dari apa yang diharapkan. Ini dia teman-teman. Jadi sadari betul bahwa jeda itu sangat membantu kita untuk menciptakan ruang di mana pencapaian itu akhirnya bisa masuk, menempati.
Ruang ini luar biasa loh, ruang kosong ini, jeda ini. Kita bisa lihat dari mana-mana di alam semesta pun banyak ruang kosong. Jangan sepelekan jeda. Jangan sepelekan jeda. Nah, tim sepak bola yang bermain terlalu mengejar ya, terlalu tertekan harus menang ya, itu biasanya malah mainnya nggak bagus dan kalah kan. Justru tim yang enjoy easy going ya, itu justru mereka bisa berkembang permainannya dan menang. Ini dia. Jadi banyak contoh lah kalau kita mau membuka mata bahwa justru dengan kita memberikan jeda, tidak terjebak dalam alur pengejaran, justru akan memudahkan upaya kita. Baik, sampai di sini bisa difahami ya.